Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami setiap hari sampai saat ini. Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hukum yang terakhir. Ayat 11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan telah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15 dengan tema bertobatlah sebab penghakiman terakhir sudah dekat. Saudara yang dikasihi, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Panggilan untuk semua orang yang mendengar supaya berubah, supaya bertobat dari kehidupan yang lama sebagai pendosa menjadi hidup yang baru, yaitu hidup di mana Yesus Kristus yang memimpin kita, yang memimpin saudara dan saya, sampai nanti tiba saatnya penghakiman terakhir. Saudaraku, ada 2 kurun waktu yang membuat kita, yang membuat saudara dan saya berhenti, stop. Tidak dapat lagi berbuat sesuatu. Yaitu, pertama, kita dipanggil Tuhan melalui kematian. Yang tidak ada satu orang pun yang mengetahui hari dan tanggalnya kapan kematian itu akan tiba bagi kita masing-masing, karena ia datang seperti pencuri. Kedua, tiba saatnya penghakiman terakhir, yang juga tidak ada satu orang pun yang mengetahui tanggal dan hari kapan penghakiman terakhir itu terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua kurun waktu inilah yang mengharuskan saudara dan saya berjaga-jaga dengan selalu melakukan kebaikan-kebaikan sesuai petunjuk Tuhan. Mengapa saudaraku?
Karena semua orang yang mati yang ada di segala penjuru dunia akan berdiri di hadapan Allah yang duduk di atas tahtanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan semasa hidupnya. Wahyu 20 ayat 12. Demikian juga orang yang masih hidup. Di saat penghakiman itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. 1 Korintus 15 ayat 20. Saudaraku, saat penghakiman nanti tidak ada satu orang pun yang bebas tanpa melalui pengadilan penghakiman seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, di mana hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, seperti ada orang spesial atau ada orang yang kebal hukum. Mengapa hal ini terjadi, saudaraku? Karena penegak hukumnya tidak berpijak di atas kebenaran dan keadilan. Saya ulangi, mengapa hal ini terjadi, saudaraku? Karena penegak hukumnya tidak berpijak di atas kebenaran dan keadilan. Hal semacam ini dapat juga terjadi di luar lembaga pemerintahan. Tetapi di saat penghakiman nanti, penghakiman terakhir, yaitu penghakiman dari Allah yang didasari kebenaran dan keadilan, yang didukung bukti-bukti yang akurat, seperti berbagai kitab-kitab, yang salah satunya kitab kehidupan, yang di dalamnya tercatat nama-nama orang yang bebas dari hukuman. Sebaliknya, setiap orang yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah nama saudara, apakah nama saya ada tertulis dalam kitab kehidupan? Saya ulangi, apakah nama saudara dan nama saya ada tertulis dalam kitab kehidupan? Saudaraku, jika saudara ragu, mari kita ikuti panggilan tema ini. Bertobatlah, sebab penghakiman terakhir sudah dekat. Saudaraku, sesungguhnya dosa-dosa apa yang kita lakukan sehingga dipanggil untuk bertobat? Padahal kita semua orang percaya yang mengimani Yesus Juru Selamat. Saudaraku, mengimani Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat bukanlah berarti bebas untuk tidak melakukan Taurat, bebas tidak melakukan firman Tuhan. Dengan kata lain, bebas berbuat berbagai dosa dan kejahatan. Saudaraku, semua orang percaya, pengikut Tuhan Yesus, harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Matius 22, 37 sampai dengan 39. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sedangkan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengulangi pertanyaan yang saya sudah katakan di atas atau di awal. Pertanyaannya demikian, sesungguhnya dosa-dosa apa sajakah yang kita lakukan sehingga kita dipanggil untuk bertobat, padahal kita semua orang-orang percaya? Jawabnya, saudaraku, setiap dosa seperti yang dikatakan Paulus ke jemaat Galatia 5 ayat 19, yaitu
percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Saudaraku, dari daftar dosa yang saya sebut di awal atau di atas ini, saya mengangkat tentang dosa penyembahan berhala. Mengapa saya mengangkat dosa penyembahan berhala? Karena menyembah berhala berarti menduakan Tuhan. Saya ulangi saudaraku, mengapa saya mengangkat dosa penyembahan berhala? Karena menyembah berhala berarti menduakan Tuhan. Sedangkan Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Hal inilah yang membangkitkan murka Tuhan, seperti yang terjadi kepada suku Yehuda di saat kepemimpinan Manase. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sefania supaya Yerusalem dan Yehuda bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan menanggalkan upacara berhalanya, dengan seruan, carilah Tuhan hai semua orang rendah hati di negeri, di atas dunia ini, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan. Sefania 2 ayat 3. Saudaraku, rendah hati adalah sikap setiap orang percaya, menyadari bahwa ia tidak siapa-siapa di hadapan Tuhan, menyadari bahwa ia hanya segumpal debu. Orang seperti inilah yang dipanggil Tuhan untuk bertobat. Saudaraku, Tuhan memanggil kita yang rendah hati untuk bertobat. Saudaraku, waktu ini sangat singkat. Tidak ada yang tahu kapan saudara dan saya dipanggil Tuhan. Saudaraku, saat ini Yesus mengetok pintu hati saudara, pintu hati saya, pintu hati kita semua. Marilah kita buka hati kita. Marilah kita izinkan Yesus memimpin hidup kita, hidup saudara dan hidup saya. Hidup bersama Yesus adalah hidup penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin.